Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunua Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawas akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Doraemon Stand By Me. Film ini menceritakan tentang perjalanan Nobita yang pergi ke masa lampau untuk menemui neneknya. Selain itu, di sini juga Nobita ternyata akan menghilang di hari pernikahannya. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran banget kan untuk mengetahui alur ceritanya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Bunua Story. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunua Story. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Cerita diawali oleh Nobita besar yang ingin pulang ke rumah karena habis minum dan berkumpul di rumah Giant bersama teman-temannya. Kebetulan besok adalah hari pernikahannya dengan Shizuka. Sepertinya memang ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Nobita. Di saat yang bersamaan, Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk pergi ke masa lalu. Saat tiba di masa lalunya, di sini diperlihatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nobita dan ibunya pun sangat marah karena ia mendapatkan nilai 0. Merasa terus-menerus dimarahi oleh ibunya, Nobita pun menganggap bahwa ia adalah bukan anak kandungnya. Ditambah lagi, Nobita menganggap bahwa nama Nobita adalah nama yang kurang bagus. Sementara Doraemon sendiri sedang merapikan alat-alat ajaib miliknya. Ia pun memperlihatkan sebuah alat yang bernama tongkat pelupa. Jika dipukul menggunakan tongkat ini, otomatis orang tersebut akan lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi. Hal itu membuat Nobita merengek kepada Doraemon untuk meminjam alat tersebut. Tiba-tiba saja Doraemon mendapatkan sampel barang. Barang ini bernama tali penukar jiwa. Jika menggunakan alat ini secara bersamaan, maka otomatis jiwanya akan tertukar. Kini Doraemon menjadi Nobita dan Nobita juga menjadi Doraemon. Namun hal ini membuat keduanya tidak nyaman dan akhirnya mereka melakukan pertukaran kembali. Nobita menemukan boneka beruang yang mana boneka tersebut adalah boneka beruang pemberian dari neneknya. Nenek Nobita sudah tiada saat Nobita masih TK dan Nobita tahu bahwa neneknya sangat menyayanginya. Nobita pun sangat rindu dan dia pun sangat ingin bertemu dengan neneknya. Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk menggunakan alatnya agar ia bisa pergi ke masa lalu. Akhirnya Doraemon pun mengizinkannya dengan catatan sebentar saja. Nah, sekarang Nobita sudah sampai di masa lalunya. Sempat sedikit bernostalgia, Nobita pun tidak lama kemudian langsung mencari neneknya. Setelah membuka pintu, ternyata neneknya tidak ada di ruangannya. Nobita dan Doraemon pun langsung ke lantai 2 dan dia pun dimarahi oleh ibu Nobita karena ibu Nobita tidak mengenal mereka. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun melihat Nobita kecil. Terlihat Shizuka kecil yang sedang menenangkan karena Nobita habis diusili oleh Giant dan juga Suneo. Tidak lama setelahnya, Nobita dan Doraemon pun langsung melihat nenek yang baru saja habis keluar. Di sini Nobita pun memarahi nenek karena tidak membawakan kembang api. Hal ini membuat Shizuka tidak menyukai perlakuan Nobita terhadap nenek. Nobita besar pun memarahi Nobita kecil. Kemudian ibu Nobita pun langsung memarahi Nobita besar. Tidak lama kemudian, Nobita pun langsung menemui nenek dan mereka pun berbincang-bincang. Nenek pun mengatakan bahwa nenek sangat menyayangi Nobita. Nenek mengatakan bahwa ia ingin sekali melihat Nobita sekolah. Nobita pun langsung mengambil ranselnya dan menunjukkan kepada nenek. Ia pun langsung bermanja di pangkuan nenek. Nenek juga mengatakan bahwa ia ingin sekali melihat Nobita menikah. Nobita pun berjanji bahwa dia akan menunjukkan pernikahannya kepada nenek. Nobita juga meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan televisi waktu untuk melihat masa depannya. Televisi waktu menunjukkan sebuah hotel di mana tempat berlangsungnya pernikahan Nobita dan juga Shizuka. Tiba saat di hari pernikahan, banyak sekali orang mencari keberadaan Nobita. Terlihat ada Shizuka dan juga orang tua Shizuka yang juga sedang mencari keberadaannya.
Terlebih dengan Shizuka, mereka pun sangat mengkhawatirkan keberadaan Nobita. Mereka pun sangat mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi pada Nobita. Melihat kondisi tersebut, Nobita pun tidak bisa tinggal diam. Ia menyuruh Doraemon untuk melakukan sesuatu. Akhirnya Doraemon memberikan jas kepada Nobita agar terlihat seperti pengantin. Dengan kebingungannya, Nobita kecil pun berpura-pura menjadi Nobita dewasa. Doraemon pun mengecilkan dirinya dan dia pun terus menemani Nobita. Dengan penuh kegelisahan dan kegugupan, akhirnya Nobita kecil pun menjalani proses pernikahan. Dengan tubuh yang gemetar, Doraemon pun terus menenangkan Nobita agar tidak gugup. Kini suasana pernikahan pun terasa hangat, dan sekarang saatnya lah Nobita memberikan sambutan sebagai pengantin laki-laki. Awalnya Nobita mencoba untuk memberikan sambutan, namun terasa kaku, hingga akhirnya Nobita pun meminta izin untuk meninggalkan kursi pengantin. Sambil menunggu kehadiran Nobita kembali, Giant pun memiliki inisiatif untuk mengisi acara dengan menyanyi. Namun ternyata banyak yang merasa bising dengan suara Giant tersebut. Tidak tahan mendengar suara nyanyian Giant, Nobita dan Doraemon pun berinisiatif langsung mencari Nobita dewasa. Sudah mencari kemana-mana, ternyata Nobita dewasa tidak ketemu. Doraemon pun mengatakan bahwa banyak sekali alat-alat ajaibnya yang ketinggalan pada saat ia merapikan alat-alat tersebut. Hingga akhirnya Nobita dan Doraemon pun kembali mencari mesin waktu. Nobita ingat terakhir dia menaruh mesin waktu tersebut ada di toilet. Setelah ke toilet, ternyata mesin waktu tersebut sudah tidak ada. Doraemon mengatakan bahwa hanya Nobita besarlah yang dapat menjalankan mesin waktu tersebut. Nobita mengingatkan mengenai sabuk waktu milik Doraemon, namun lagi-lagi Doraemon mengatakan bahwa semua alat miliknya tertinggal di rumah Nobita. Tiba-tiba saja Doraemon menemukan alat yang bernama mesin waktu jiwa. Fungsi alat ini adalah menyerap jiwa Nobita dan mengirim Nobita lain di zaman yang berbeda. Setelah menyadari cara kerja mesin penukar jiwa tersebut, Nobita pun langsung meminta kepada Doraemon untuk mengembalikan jiwanya seperti semula. Kemudian mereka pun mengantarkan Nobita lain ke zaman asalnya. Namun sebelum kembali ke masa depan, Doraemon pun mengambil tongkat penunjuk. Ternyata tongkat penunjuk menunjukkan bahwa Nobita dewasa ada di zaman ini. Dan akhirnya Nobita dan Doraemon pun membawa Nobita dewasa. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Nobita dewasa tiba-tiba saja menghilang di hari pernikahannya. Nobita dewasa menjawab bahwa dia takut sekali tidak bisa membahagiakan Shizuka. Sewaktu Nobita dewasa ke toilet, tiba-tiba saja ia melihat mesin waktu. Sebenarnya ia hanya butuh waktu untuk berpikir, ternyata mesin waktu membawanya ke zaman sekarang. Melalui televisi Doraemon diperlihatkan keadaan suasana 1 tahun ke depan. Di situ terlihat kalau Shizuka masih bersedih karena Nobita menghilang di hari pernikahannya. Ia pun masih berharap bahwa Nobita akan kembali. Kemudian Doraemon mengeluarkan sebuah alat bernama tali penukar jiwa. Jika memegang tali ini secara bersamaan, maka jiwanya akan tertukar. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Nobita kecil. Nobita kecil yang berjiwa dewasa ini memiliki nyali yang tinggi saat bermain bisbol bersama teman-temannya. Saat pulang ke rumah, ternyata ada petugas dari departemen store yang menanyakan barang kirimannya. Barang tersebut adalah tali penukar jiwa dan petugas tersebut ingin mengambil barangnya kembali. Petugas itu mengatakan bahwa barang tersebut hanya bisa digunakan dalam waktu maksimal 1 jam. Jika lebih dari 1 jam, maka orang yang menggunakannya akan menghilang dan tentunya ingatannya pun akan menghilang selamanya. Mendengar hal tersebut, Nobita dan Doraemon pun menjadi panik dan langsung mencari Nobita dewasa. Doraemon pun segera menggunakan tongkat ajaib, namun ternyata tidak bisa digunakan. Tentu tidak bisa digunakan karena Nobita dewasa sendiri ada bersama Doraemon sekarang, hanya jiwanya saja yang sedang tertukar. Setelah lepas dari kejaran Giant dan Suneo, Nobita pun tidak sengaja menyenggol seseorang. Ternyata sekelompok orang tersebut memiliki niat yang tidak baik terhadap Nobita. Kemudian sekumpulan orang tersebut meminta ganti rugi. Pada saat mengeluarkan uangnya, orang tersebut tidak terima karena ia berpikir Nobita sedang mempermainkannya. Padahal itu adalah gambaran uang masa depan.
Nobita pun segera berlari dan dia pun menaiki motor, namun ia tidak dapat mengendalikannya, akhirnya ia pun terjatuh. Tidak cukup sampai di situ, sekelompok orang pun masih terus saja ingin menghampiri Nobita dan ingin memukulnya. Tiba-tiba saja Shizuka datang, kemudian tidak lama kemudian Giant dan Sunio pun juga datang untuk menolong Nobita. Hingga akhirnya sekelompok orang pengganggu pun langsung pergi. Setelah kejadian itu pun Nobita langsung merasa lemah dan tak berdaya. Hal itu pun sama dirasakan oleh Nobita dewasa. Hal ini memang karena jam waktu mereka sudah hampir habis, yaitu 1 jam. Doraemon segera mengeluarkan pintu kemana saja untuk mencari Nobita. Dengan clue yang tepat, akhirnya Doraemon pun menemukan Nobita kecil yang di dalamnya terdapat jiwa Nobita dewasa. Di sisa-sisa waktu terakhir, alat tersebut pun langsung disambungkan ke Nobita kecil dan Nobita dewasa, hingga akhirnya hal tersebut berhasil dilakukan. Kini, jiwa Nobita kecil dan Nobita dewasa sudah kembali lagi seperti semula. Sebelum kembali ke pidato pernikahan, Nobita pun bersepakat untuk kembali ke masa lalu. Nobita sangat penasaran mengapa orang tuanya menamai nama tersebut. Tiba di waktu 10 tahun yang lalu, akhirnya mereka pun sampai di rumah Nobita. Rumah itu pun terlihat sepi, namun tidak lama kemudian mereka melihat ayah Nobita yang sedang tergesa-gesa. Ayah Nobita pun merasa bingung karena harusnya ia berada di rumah sakit. Ternyata hari ini adalah hari kelahiran Nobita. Ayah dan ibu Nobita pun ternyata sangat bahagia dengan kelahiran putra mereka. Tidak lupa nenek Nobita pun memberikan hadiah sebuah boneka beruang. Dan di sini pun ayah Nobita menamakannya dengan nama Nobita Nobi. Nama tersebut ternyata memiliki arti yang sangat bagus. Ayah Nobita berharap bahwa kelak Nobita akan tumbuh menjadi anak yang baik, yang cerdas, yang kuat, dan tentunya penuh dengan harapan yang tinggi. Setelah melihat masa lalunya, akhirnya mereka kembali ke masa depan. Mereka sudah sampai di tempat pernikahan dan Nobita dewasa pun sepertinya sudah siap untuk melakukan sambutan. Di sini Nobita kecil dan Doraemon meminta izin untuk pergi karena mereka merasa ada janji yang harus mereka tepati. Tidak lupa Nobita kecil pun memberi cincin pernikahan dan akhirnya mereka pun berpisah. Tidak lama kemudian Nobita dewasa pun datang dan kembali ke acara pernikahan. Kehadiran Nobita pun tentunya sudah sangat ditunggu oleh banyak orang. Pada akhirnya di sini Nobita pun melakukan sambutan. Nobita melakukan sambutan dengan sangat tenang dan Nobita pun mengatakan bahwa dia sangat bangga memiliki ayah dan ibu seperti mereka. Tidak lupa Nobita pun menyebut neneknya orang yang sangat berarti dan sangat menyayanginya. Nobita pun sangat bahagia dan bangga dibesarkan oleh keluarganya. Nobita pun juga mengatakan bahwa ia ingin membentuk keluarga yang bahagia bersama Shizuka. Para hadirin yang datang tampak terlihat bahagia karena melihat kebahagiaan Nobita dan juga Shizuka. Secara diam-diam, Nobita kecil dan Doraemon pun membawa nenek ke masa depan untuk melihat pernikahan Nobita dan juga Shizuka. Shizuka benar-benar tulus menyayangi Nobita dan meminta Nobita menjadi dirinya sendiri. Nobita pun kini tidak ragu lagi untuk melangkah ke depan dan melanjutkan hidupnya bersama Shizuka dan mereka benar-benar tampak sangat bahagia. Setelah acara pernikahan, Nobita pun langsung menemui nenek dan mereka pun berbincang-bincang. Nobita senang karena telah mewujudkan impian nenek dan nenek pun terlihat sangat bahagia sekali karena Nobita telah menjadi laki-laki yang baik. Dan film pun selesai.